Mendalami satu yang namanya baca tulis, katong harus lebih mendalami lagi dan lebih mendalami lagi. Katong baca novel, katong lebih mudah menceritakan ke orang lain gitu. Ya teman-teman ikut sinetron kan itu bahaya, iya kan? Mending kita baca. Penulis itu miskin sebenarnya. Oke. Serius. Aduh. Anak muda tuh merasa bahwa perasaan tuh hanya melibatkan dua anak manusia, laki-laki dan perempuan, lalu saling cinta-cinta dan sebagainya. Asik. Kan itu kan konyol, salah itu kan. Bisa jadi tulisan buku tuh bangga itu. Gara-gara PPN. Iya. Menulis sastra itu bukan hanya soal meraba. Oke, selamat. Selamat apa nih? Selamat berbuka puasa. Sudah rekam? Selamat berbuka puasa. Ya silakan. Oke, selamat datang guys di konten episode keempat. Ada yang spesial hari ini karena tongkrongan halal kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Kalau orang Ambon bilang laki-laki senja. Hadir bersama kami ada Kak Chandra Henaulu. Yeps, terima kasih sudah Gimana kabarnya, Kak Chandra? mengundang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu Kak Chandra ini biasa dipanggil itu laki-laki senja karena banyak Laki-laki senja ya? namanya konten-konten di Instagramnya terkait dengan senja, suka juga buat puisi dan menarasikan puisi, kemudian juga aktif di bidang literasi. Bukan begitu Kak Chandra? Ya, tepat sekali memang betul itu. Nah, buat Kak Chandra mungkin kesibukannya sekarang apa nih? Kesibukan sekarang bertahan hidup. Oke. Sedang bertahan hidup ya. Boleh. Oke, sambil menulis, sambil membaca, sambil cari ruang-ruang diskusi kayak gini, teman-teman. Jadi kesibukannya sementara itu bertahan hidup, kemudian mencari ruang-ruang literasi. Berarti mungkin bertahan hidup dengan mencari ruang-ruang literasi. Iya. Oke. Di bulan Ramadan ini intensitas aktivitasnya berkurang sebelum Ramadan atau sama saja? Kalau Ramadan ini kayaknya sama saja. Oke. Cuman ada beberapa aktivitas. Tentu saja kalau di Ramadan pasti aktivitas ibadah kita harus sedikit ditambah begitu kan? Aktivitas Jadi ibadah sedikit ditambah. iya sedikit dimaksimalkan. Ini masuk konten dakwah nanti nih. Ya nggak tahu nih ya, tapi ini kan konten literasi ya. Tapi Iya. mohon maaf ya kawan-kawan. Tapi begitulah kita sebagai manusia kan harus ada target-target khusus. Terutama ini di bulan yang namanya event Ramadan atau bulan agama, bulan dimana agama Islam itu merayakan banyak hal. Oke. Nah, kita juga merayakan banyak hal juga dalam diri kita gitu, perayaan-perayaan itu. Berarti mungkin ruang-ruang literasi tetap dicari, tetap jalan, tapi aktivitas ibadah harus tetap Iya, ruang literasi jalan terus. jalan terus. Jadi kita punya ibadah ikro, ibadah baca itu di minggu ke 10 hari kedua Ramadan. Jadi 10 hari pertama kita fokus untuk menata program-program kita. Kemudian di hari keduanya itu adalah kita buka lapak baca biasa. Nah, sampai kemarin kita juga diundang di kegiatan-kegiatan di kota Ambon. Ada pameran-pameran khusus gitu. Ada pameran khusus Ya, dari kita hadir. Pemdas atau pemerintah? Dari pemerintah kota. Pemerintah kota. Iya. Mungkin Kak Chandra cukup sibuk ya, walaupun mungkin ya di bulan Ramadan kan bilang ya, fokus untuk ibadah, tapi tadi tuh ruang-ruang literasi tetap dibuka dan dijaga. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari Kak Sandi sama Betul penasaran sih bang. Abang sebenarnya tertarik sama maksudnya tertarik sama literasi ini sejak kapan? Sejak kalau mau lihat targeting waktu beta membaca itu beta mulai dari SMP. Oh. Tapi beta diajar membaca itu beta mulai dari SD. Ya, jadi beta diajar membaca dengan cara yang tidak wajar. Ya. Bahasanya cara tidak wajar ya. Cara tidak wajar itu begini, cara teladan namanya. Keteladanan orang tua itu penting gitu. Oke, Jadi berarti pertama dimulai dengan bapak yang biasa baca koran, dan entah koran itu didapat dari mana, tapi setiap hari itu ada saja koran gitu. Lalu beliau biasanya baca pagi-pagi atau satu hari sore bapak, gitu ya. Jadi begitu dari teladan gitu orang tua.
Berarti budaya membacanya mungkin sudah diturunkan memang dari Bapak. Iya, mungkin dari bapak itu karena suka baca koran, suka berita politik, jadi ya sering baca. Terus maksudnya kalau abang merasa tertarik ingin jadi pelakunya, itu kan kalau tertarik untuk melakukan kegiatan literasinya kan. Tapi kalau untuk jadi pelaku literasinya itu sejak kapan? Kalau sadar menjadi pelaku literasi dan bergerak di dunia literasi itu ketika kuliah. Kuliah. Ya, ketika kuliah. Memang itu sudah didalami memang. Ya, ketika kuliah saya bersentuhan dengan banyak komunitas-komunitas literasi di kampus ini ya, kampus orang bersaudara ini. Orang bersaudara Unpati. Jadi di kampus ini bersentuhan dengan beberapa komunitas dan mengarahkan untuk bisa terlibat jadi pelaku. Gitu. Jadi mungkin sudah ada ketertarikan mungkin ya dari Ya. keluarga, kemudian pas SD dan SMP dan setelah masuk kampus mulai didalami. Iya, betul. Bidang. Kalau di SMP sama SMA sudah didalami, tapi cuman belum fokus saja. Nah, kalau sampai di kampus baru lebih fokus. Artinya memang Kak Chandra merasa bahwa ini memang dunia yang cukup menarik untuk digeluti memang pada saat masuk program perkuliahan. Literasi itu dunia yang apa ya, misterius sebenarnya. Kalau bahasanya bahasa beta Literasi dunia yang misterius. Iya, dunia misterius karena ketika katong mendalami satu yang namanya baca tulis, katong harus lebih mendalami lagi dan lebih mendalami lagi supaya tingkatannya itu meningkat, bukan hanya sebatas baca tulis, tapi dia meningkat ke taraf analisa, kemudian ke taraf yang terakhir katong bisa berkontribusi gitu. Itu sih. Literasi kan ini kan sebenarnya kan bang, orang bilang genrenya banyak. Nah, misalnya ada yang histori sejarah, ada yang maksudnya fiksi, ada yang suka maksudnya kayak biografi atau genre-genre lain begitu. Abang sebenarnya lebih spesifik di bagian mana? Lebih sukanya? Ya, kalau saya lebih suka sastra. Sastranya? Ya, sastra. Jadi lebih ke apa ya, dunia yang menyentuh hati namanya ya. Oke. Kalau kita bilang beta sampaikan kalau sastra itu dunia yang menyentuh hati dan kepala. Itu dunia kenapa? Dunia yang sastra itu dunia yang menyentuh hati dan kepala. Ya, karena kalau kembali lagi beta selalu punya rujukan dalil agama sebenarnya. Oke. Dari Umar bin Khattab, dia mengatakan bahwa ajarilah anak-anakmu sastra agar mereka itu menjadi anak-anak yang pemberani sekaligus lembut hatinya. Jadi di mana sastra itu jadi pendorong katong untuk bisa jadi apa ya, bisa menyelami lebih dalam, katong punya ruang berpikir dan ruang perasaan gitu. Jadi dengan sastra itu, bahasa sastra itu bisa menyentuh sampai katong perasaan. Berarti lebih tertarik di bidang misalnya kayak puisi, cerpen, sastra. Ya. Mungkin dengan begitu mungkin Kak Chandra bisa apa namanya meluapkan, mengekspresikan perasaan Kak Chandra mungkin dengan bentuk lain. Iya, Lewat betul puisi, sekali. lewat narasi yang dibacakan. Ya. Tapi kan kalau kita kan ngobrolin soal sastra, ini kan sastra. Ini kan kalau kita melihat daripada sisi anak muda nih, itu kan pasti banyak yang memandang tadi tuh literasi sastra itu kan kadang juga sesuatu yang membosankan, gitu kan. Apalagi tadi kan Kak Chandra tadi mulai dengan baca koran. Itu kalau mungkin ya secara saya pribadi ya, itu kalau baca koran tuh kadang bisa bosan juga kadang gitu. Mungkin adakah gitu yang apakah ada tips-tips begitu kah? Tips untuk bisa supaya membaca dan sastra, menumbuhkan rasa tadi tuh Senangnya. Ya. ketika kan mendalami sastra tuh gimana gitu kan asiknya. Memang kalau kita melihat bahwa mempelajari literasi itu atau literasi secara umum itu apa ya, tidak gampang, tidak mudah gitu. Dia pakai tahapan-tahapan. Ada di tahap dimana katong harus baca dulu, mendalami, baru akhirnya katong memahami dan kemudian mengkontribusikannya. Nah, tahap ketika katong berada di dalam tahap mendalami itu rumit. Tahap tadi ya, katong mendalami sastra, mendalami literasi atau mendalami sebuah bacaan, mendalami sebuah pikiran itu rumit karena dalam mendalami itu tidak hanya katong memikirkan satu konteks saja bahwa ini kritiknya soal buku ini bagus atau tidak gitu, tapi soal bagaimana penulis ini terlibat di dalam penulisan buku itu, kemudian teori-teori lain yang mendukung buku-buku itu dan sebagainya. Itu justru yang cukup menarik gitu dari pembaca sendiri, bahwa katong mendalami bukan hanya soal kulit-kulitnya saja tapi lebih dalam gitu. Jadi ya kalau beta rasa bahwa bagaimana katong bisa tertarik untuk pertama membaca, banyak orang ini membaca itu karena ingin menghabiskan buku, bukan ingin memahami. Itu konteks pertama dulu yang harus diubah. Katong bukan ingin gagah-gagahan terlihat bahwa katong menghabiskan banyak buku, bukan, tapi katong memahami apa yang tertulis dalam buku-buku itu.
Dan konteks beta kenapa beta sampaikan untuk mendalami sastra. Sastra itu ruang pemahaman paling mudah sebenarnya. Kalau katong baca novel, katong lebih mudah menceritakan ke orang lain gitu. Lebih mudah menceritakan daripada katong membaca buku-buku motivasi. Ada mungkin penggalan-penggalan kata-kata tertentu saja yang katong ingat, tapi untuk sastra dari A sampai Z-nya katong bisa ceritakan. Jadi untuk bahasa novel itu katong bisa ceritakan dari mulai dia lahir, bagaimana dia tumbuh, dan sebagainya gitu. Jadi beta merasa bahwa cerita kisah itu dia mudah melekat dalam katong punya kepala, mudah diingat. Karena kalau novel kan dia lebih ke storytellingnya. Iya. Mungkin orang lebih tertarik membaca dan mungkin mendengarkan karena kan pasti ingin tahu terus tuh episode selanjutnya apa, episode selanjutnya apa. Itu. Yang penting ini saja, yang penting bukan nonton sinetron saja kan. Iya. Kalau sinetron kan bahaya. Kalau nonton sinetron aduh. Nah, apalagi GGS. Ada sebuah fakta menarik juga bahwa Kak Chandra ini adalah salah satu founder ya atau founder dari Ambon Book Party ya, betul ya? Iya, gitu. Wih, mantap nih. Ambon Book Party jadi komunitas baca ya, Komunitas baca. yang ada di Kota Ambon. Nah, sebenarnya dari Kak Chandra secara pribadi kenapa memilih mendirikan komunitas baca dan apa sebenarnya yang diharapkan dengan komunitas itu? Ya, yang pertama sih sebenarnya keprihatinan awal bahwa Indonesia berada di urutan ke-63 dari berapa negara di tingkat literasi. Iya, yang paling terendah ya. Yang paling terendah, dan itu sangat memprihatinkan bagi beta. Itu sudah beta sadari ketika kuliah, dan dalam beta pun diri bahwa beta berazam bahwa jangan sampai beta adalah salah satu orang yang menyumbangkan itu gitu. Oke. Kalau beta sing baca hari ini berarti beta lagi menyumbang Indonesia terpuruk di tahun depan gitu. Kalau beta sing menulis hari ini maka Indonesia akan terpuruk di tahun depan gitu. Nah, beta sing mau terlibat begitu. Tapi bukan beta sendiri yang harus yang beta sadar bahwa bukan beta sendiri yang berkontribusi untuk menurunkan tingkat itu. Tapi ada generasi yang lain gitu. Ada orang-orang yang suka baca dan sebagainya. Maka katong bikin di kampus dulu namanya spot baca Rita. Terus berarti kemudian ditambah lagi katong buka kedai baca. Kemudian dari kedai baca itulah Ambon Book Party ini dia datang gitu. Jadi kayak rezeki nomplok lah. Ada teman-teman di Jakarta Book Party, pendirinya mereka dirikan satu klub buku gitu kan. Lalu kemudian mereka DM ke kita, DM ke kedai baca untuk kemudian berkolaborasi, dan teman-teman di kedai baca itulah yang jadi foundernya, pendirinya ada 4 orang gitu. Berarti gerakan ini sebenarnya dimulai dari kampus. Iya, dimulai dari kampus. Gerakan spot baca di kampus. Spot baca, kemudian kedai baca sampai dengan pendirian Ambon Book Party. Ambon Book Party itu sendiri. Berarti cukup banyak yang terlibat ya anak muda. Bagaimana antusiasme anak muda itu dengan ini kan tadi itu kata Kak Fajrin, sebenarnya hal membaca ini khususnya di Indonesia ya, mungkin di Maluku mungkin hal yang cukup membosankan bagi sebagian banyak anak muda gitu. Bagaimana Kak Chandra melihat hal ini dan ada hal-hal khusus tidak untuk menarik anak muda supaya gabung di komunitas baca itu dan terlibat di bidang literasi? Kalau di komunitas baca, orang itu kan saat ini kan kita pakai media konten ya, konten Instagram dan sebagainya. Kita lihat bahwa Jakarta Book Party itu sukses karena bagaimana mereka memainkan konten di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya ketertarikan orang membaca awalnya memang kita paksakan untuk mereka hadir, lalu kita libatkan mereka dalam konten-konten kita gitu. Jadi semakin banyak konten-konten yang kita publikasi, kita keluarkan, banyak orang yang tertarik untuk datang dulu, nggak apa-apa, entah baca atau tidak, datang dulu. Yang penting kita ramaikan ruang ini. Kemudian lama-kelamaan juga pasti mereka akan berpikir, masa yang lain baca, kita enggak begitu kan. Jadi kita di Ambon Book Party itu kan ada kerjasama dengan kedai baca, kita buka lapak, kemudian ada baca 30 menit, kemudian setelah itu baru dibuat kelompok-kelompok kecil, baru kemudian masing-masing diskusi. Dan diskusi itulah kita bikin kontennya gitu kan. Kita bikin konten-konten, misalnya salah satu dari kita menjelaskan satu buku, kemudian kita bikin konten buku itu. Jadi sebenarnya poinnya itu ini ibaratnya bikin rumahnya dulu. Iya. Bikin rumahnya dulu supaya dan ibaratnya disebarkan informasi rumahnya nih. Betul. Supaya maksudnya orang tahu, oh ada tempat yang namanya Book Party ya. Iya. Ada namanya tempatnya Book Party. Tempat kumpulnya orang-orang yang memang mau membaca atau mungkin belajar literasi gitu kan. Betul. Tapi menarik sih. Ini mantap ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka baca ya, bisa langsung digabung untuk yang di Maluku khususnya. Bisa mungkin langsung gabung dengan teman-teman Book Party untuk tadi sama-sama duduk untuk membaca atau mengembangkan literasinya gitu.
Daripada teman-teman ikut sinetron kan itu bahaya. Iya kan? Mending kita baca. Sedai sinetronmu, mari baca bersama Kak Chandra. Iya. Apalagi Mantap ya? ini bulan puasa ya, saya nggak ngabuburit daripada ngabuburit nggak jelas untuk sama apa namanya yang bukan Sia-sia. muhrim ya kan. Iya. Bisa Lebih juga. Daripada ngabuburit Anda pacaran, sebaiknya baca buku. Iya. Kita punya juga program namanya ngabukurit. Ngabuburit. Ya. Buku itu apa tuh kepanjangannya tuh? Ya ngebuku kita Ngabuburit bareng baca buku. Ya, kita baca buku gitu. Jadi ngebaca buku kalau bahasanya begitu. Ngebukurit. Biasanya kita bikin sama bukber. Bukber. Ya, Oh berarti itu ada dua program bukber itu bukber buku bersama gitu. Buku bersama. Ya, Buku bukan bersama. buka bersama. Bersama ya? Ya, Kirain buka bersama. buku bersama. Kita buka dari jam 4, kemudian sampai habis taraweh itu masih kita buka. Wah, mantap. Itu biasanya gitu. Kalau sebenarnya Abang Chandra kalau target pribadi ini Bang, maksudnya Abang suka literasi, target pribadinya di apa dalam hal literasi itu sebenarnya apa Bang? Banyak. Kalau maksudnya Targetnya banyak. Target Misalnya? pribadinya banyak. misalnya Pertama setiap bulannya saya harus punya 2 naskah yang harus saya tuntaskan. Naskah buku ya, naskah Nulis. tulisan, ya naskah nulis setiap bulan. Itu sudah diajarkan begitu. Setiap bulannya bisa menghasilkan 2 naskah, entah itu pendek atau panjang. Itu ada 2 naskah yang bisa. Tapi kebanyakan itu habisnya bukan 1 bulan. Targetnya pasti 3 sampai 6 bulan pasti habis. Makanya targetnya itu lebih cepat lebih bagus. Nah, kemudian ada kegiatan-kegiatan survei, jalan-jalan gitu kan. Jadi jalan-jalan itu bagian daripada membaca sebenarnya ikro. Bertafakur, naik gunung itu ada di jalan melakukan long march, jalan kaki doang gitu kan. Itu biasanya banyak ketika jalan kaki itu banyak yang tergambar dalam kepala dan itu bisa dituliskan. Inspirasi. Ya, inspirasi. berarti mungkin dengan ke pantai atau dengan ke gunung itu banyak inspirasi narasi yang mungkin hanya timbul pada saat itu. Tapi perginya dengan cara yang berbeda. Oke. Saya tidak biasa kalau pergi dengan cara naik motor ya pasti inspirasinya yang banyak. Tapi kalau ketemu jalan kaki ke misalnya dari sini ke Morella, jalan kaki long march kan, Morella ya betul itu banyak inspirasi di jalan. Sosiologi masyarakat di situ Itu bagaimana. berapa kilo tuh dari sini ke Morella itu jalan kaki itu lumayan jauh lah. Kalau dari sini ke Morella sampai Lubung Buaya itu sekitar 21 kilo. Waduh, Saya sudah pernah panjang. dari Poka sampai di Lubung Buaya 21 Tapi kayaknya boleh sekali-sekali ya anak-anak tongkrongan kayaknya boleh kita coba untuk long march ya. long march. Langsung camping. Long march itu, Nekat kayaknya itu. long march itu dilakukan oleh orang-orang yang berpikir. Berarti sepanjang 21 km itu otak berputar tuh. Iya, karena Referensi. ketika tubuh bergerak itu pasti banyak kalau dalam keadaan lelah pasti banyak hal yang bisa ketemu pertimbangkan. Apakah ketemu menyerah sekarang? Apakah ketika jalan nih, kan di pinggir jalan nih, pasti ada motor banyak nih. Menyerah sekarang lah. Enggak lah itu kayak dinamika dalam diri. Oh, iya. Ada Tempuran. ya pertempuran dalam diri itu. dirinya. Nah, itu bisa jadi tulisan tuh. Mau terkadang dalam keadaan sulit itu kadang berpikir untuk menyerah padahal memang ada cara lain gitu. Oke. Cara lain untuk begitu, misalnya begitu. Tapi Kak Chandra untuk misalnya jalan ke pantai atau ke gunung tuh lebih suka rame-ramean atau misalnya Sendiri. dengan geng atau Sendiri. Itu alasannya kenapa? Karena sendiri itu kadang bisa berkontemplasi juga dengan alam. Kita longgar sendiri dari Laha, Alang sampai di Asilulu itu sendiri. Jalan kaki. Naik gunung juga kadang-kadang dulu banyak-banyak tapi sekarang kayaknya udah mulai batasi 2 orang cukup gitu. Itu juga. Mungkin supaya lebih fokus aja gitu ya cari inspirasinya. Ya mungkin ini buat pengetahuan teman-teman ya. Untuk Abang Chandra juga ini sudah merilis 3 buku ya. Kalau keseluruhan itu ada 6. Ada 6 buku. Kalau yang terpublikasi 4 buku. Ya, Dulu itu- kalau seingat saya tuh ada 1 buku yang namanya tuh Senja Imran ya. ya itu nama pena namanya. Nama pena. Oh, Nama pena. Senja itu suasana ya. Heeh. Suasana yang ibu saya suka. Ibu saya suka tuh waktu senja. Waktu senja, Nah, oke. Beliau tuh biasa menikmati itu sekali. Dan Senja tuh? ya Imran itu sebenarnya kalau ditilik memang itu ayat Al-Qur'an. Oke. Tapi kalau di garis bawahi Imra saja itu nama almarhum ibu. Oh, berarti Jadi- diambil dari Ya. suasana yang disuka oleh orang tua. Orang tua. Dan juga di akhirnya juga diambil dari nama ibu dan juga mungkin dari Quran Surat Al Imran ya. Iya, itu sih inspirasinya dari situ.
Jadi mungkin ini ada tips kayak gitu untuk teman-teman biar bisa menjadi lebih produktif gitu mungkin. Biar nggak terlalu muluk-muluk lah gitu. Iya, pertama harus punya target buku, target baca buku. Satu hari nggak saya usah banyak-banyak, saya usah katong mau menghabiskan satu buku Jang. Tapi satu hari itu minimal 2 halaman, 1 halaman. Dan baca, usahakan jangan hanya baca satu buku. Baca 3 buku yang berbeda atau 4 buku yang berbeda dengan 4 suasana yang berbeda. Ganti-ganti gitu. Ya, pagi teman-teman bisa baca buku yang agak berat, siang itu ringan-ringan kayak sastra, puisi, cerpen, ya kan. Kemudian sore teman-teman bisa baca buku yang agak-agak berat juga atau yang bisa santai juga, bisa ke novel. Atau terakhir malamnya itu teman-teman bisa baca yang agak-agak berat, filsafat. Wah. Atau kitab-kitab ya, teman-teman yang suka kitab, baca kitab bisa. Jadi variatif, karena membaca variatif itu membuat kita berpikir dari semua sudut pandang. Oh. Gitu sih yang kita rasa. Ini kan kalian kan juga sebagai seorang penulis kan? Sebagai seorang penulis juga. Nah, mungkin ketika memulai debut pertama kali gitu. Kira-kira apakah ada sesuatu yang mengganggu atau mungkin ada sesuatu yang membatasi gitu? Ini kan kita sebagai seorang penulis kan, apalagi kan sebagai seorang pemula kan yang baru memulai, yang baru merintis. Kemudian apakah ada pikiran-pikiran yang mungkin kadang menghambat ataukah bisa juga memberikan motivasi juga pada teman-teman begitu untuk supaya caranya supaya bisa begitu memulai menulis seperti Kak Chandra begitu mungkin? Memulai tentu saja dengan keresahan. Banyak orang pasti memulai dengan keresahan. Ketika menulis lagu, menulis puisi, menulis apapun atau membuat karya apapun pasti memulai dengan keresahan. Kita juga memulai dengan keresahan yang sama bahwa ada banyak pikiran di dalam kepala, ada banyak luka, ada banyak sakit di sekitar katong gitu kan. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang bisa katong rekam, bisa katong suarakan, katong bisa rekam dengan tulisan. Nah, salah satunya. Sepakat. Itu nanti itu naskah memang sudah jadi. Naskah itu kita tulis. Naskah buku pertama itu sebenarnya Retorika Alam Semesta itu adalah buku-buku kita ketika SMP dan SMA. Tulisan-tulisan ketika SMP dan SMA. Itu di latar belakangi oleh latar belakang keluarga beta yang keluarga yang hampir hancur. Karena ya broken lah, bahasanya broken home lah. Karena memang beta mama dan bapak yang pisah, tapi di keluarga tuh ada berantem dan sebagainya. Bahkan beta agak malu jadi anak gitu kan. Beta tulis itu. Akhirnya dituangkan dalam bentuk tulisan dan beta merasa lebih aman. Iya, merasa beta bisa marah dengan begitu beta bisa bernamai dan beta bapak. Karena kayak sosok bapak tuh dari waktu kecil itu kayak orang yang harus beta bunuh kayaknya. Iya, itu serius. Ketika beta sampai bersentuhan dengan dunia menulis, beta bisa menerima itu satu persatu. Mulai, oh ternyata begini cara harus beta melihat bahwa beta bapak menikah di usia 19 tahun tanpa pengunjungan, menikah bahasanya nikah lari lah, lari baru nikah itu kan tanpa bimbingan apapun kan. Nah ya pemahaman beliau soal keluarga, membangun keluarga itu agak minim gitu. Nah, gitu. Jadi ya beta terima begitu dengan cara yang menulis jadi lebih berdamai. Lebih berdamai, sangat berdamai. Lebih memahami situasi dan mungkin tadi tuh emosi yang tadi itu bisa lebih terluapkan karena bisa lebih positif kan dituangkan. Betul. Di tulisan. Termasuk emosi ketika mengagumi seseorang, emosinya dituangkan di situ. Waduh. Buat apa kan kita ungkapkan ke orangnya, tapi ya mending nanti waktu yang tepat diungkapkan ke orangnya. Asik nih. Gitu. Jadi ada bukunya bang. Ada bukunya, miniatur perasaan. Oh. Ini boleh nih. Keren. Ya Sandi boleh Sandi? Boleh coba. Dikasihkan untuk seseorang yang mungkin Terima tidak kasih, tersampaikan tapi secara kayaknya- Bukan juga banyak hal di situ ya, banyak hal. Kalau di miniatur perasaan itu kalau kita kupas satu lagi panjang ceritanya naskahnya, tapi miniatur perasaan itu soal perspektif anak muda yang salah soal perasaan. Anak muda tuh merasa bahwa perasaan itu hanya melibatkan dua anak manusia, laki-laki dan perempuan, lalu saling cinta-cinta dan sebagainya. Asik. Kan itu kan konyol, salah itu kan. Dalam buku, naif sekali itu. Padahal cinta itu luas sekali. luas sekali. Tidak hanya sebatas dua anak manusia, tapi alam semesta bisa, kemudian kepada setiap kawan-kawan kita, keluarga kita, lingkungan kita. Itu cinta, bagian perasaan juga bukan hanya soal cinta, soal duka, soal menerima duka, itu semua ada. Jadi Di buku itu. di buku miniatur perasaan itu terinspirasi dari Laila Majnun. Ya, buku Laila Majnun. Beberapa, ya. Kais dan Laila. Laila Majnun. Kalau membaca cinta dengan cara lain itu membaca cinta dengan cara Berarti emang secara luas itu emang cinta itu emang banyak ya, maksudnya secara banyak. banyak.
bukan hanya soal dua anak manusia yang saling menyukai. Jadi Itu bukan hanya ini satu saja. tentang cinta ditolak terus kemudian menulis dalam bentuk status, Iya. gitu ya? Lebih baik dibikin buku. Bukan ya? Lebih baik bikin buku karena kalau bikin status nanti ada yang bisa klaim. Tapi kalau bikin buku ya langsung dapat dia punya nomor buku dan diakui oleh negara. Wah, Kalau galau kan status di Instagram atau di web 24 jam hilang. Iya. Ya? Kalau di buku kan tidak bisa hilang. Kekal tuh. Gitu. Dan bisa dibaca oleh orang lain. Iya. tapi bukan itu terus bukan apa yang ditaruh itu tentang ini ya, apa tentang cinta terhadap seseorang kemudian ditinggal nikah terus ditulis dalam buku. Bukan ya. Jangan itu bahaya tuh. Ente ditinggal nikah terus dituangkan dalam buku kan itu bahaya. Terus Aduh. abang ada ya, istilahnya ada sosok inspirasi sih, maksudnya yang mungkin jadi pemicu abang jadi mau untuk nulis buku. Iya, oke. Ada sih. Sosok inspirasi beta menulis buku itu beta mama. Dulu beta mama itu punya beta bapak suka baca. Itu kelakuan yang beta lihat setiap hari dan beta mama itu punya buku catatan kecil gini. Dan entah beta ketika beliau meninggal baru beta bisa baca buku itu. Ini buku itu. Katanya buku itu adalah warisan dari keluarga. Jadi sebenarnya diturunkan ke anak-anak bungsu. Beta anak pertama. Tapi karena beliau meninggal dan sempat kasih wasiat, itu beta baca buku itu. Dan itu catatan-catatan beliau soal Semasa hidup. iya. Soal dan termasuk di dalamnya ada tulisan yang beta suka soal sholat tahajud. Sholat tahajud. Itu ada satu tulisan yang beta cukup ingat dan ada satu pesan yang untuk bilang untuk pesan di dalam tulisan itu bahwa nanti beta pengen tuh tulisan itu beta amankan akang karena keren sekali kata-kata untuk bilang bahwa katong ini mati dan semua manusia ini mati tapi katong cerita tetap hidup. Itu dalam sekali ya. Itu untuk mengatakan begitu dan itu untuk tulis. Gitu. Berarti emang keluarga orang tua cukup punya andil yang sangat besar sampai sekarang. Beta sadar ketika sampai di sini, sampai di kuliah baru beta sadar, oh ternyata ini yang beta pelajari. Cukup agak sedikit merinding karena Begitu. ini kan true story ya dari Iya, keluarga itu cerita ketika katong sampai kuliah baru katong sadar bahwa oh ternyata beta mau bikin ini tuh per hari ini beta bisa bikin ini. Oh ternyata beta mau bikin ini tuh hari ini beta lihat akan. Jadi memang keluarga itu jadi pendorong utama. Iya, Abang benar. Tapi Gitu bang, sih. beta masih penasaran sih soal maksudnya abang ada sih maksudnya sosok maksudnya di bidang literasi. Oh yang sudah tulis buku. Iya, bidang literasi yang abang dan direkomendasikan lah buat teman-teman. Nah kalau ada sosok ada dua orang yang kita suka baca sekali buku-bukunya dan tulisan-tulisannya walaupun satunya agak liar. Satu itu satu Helvetia Rosa. Oh, Helvetia Rosa. nama pen atau nama orangnya ini? Nama orang. Mungkin kita punya kalau di Forum Lingkar Pena itu beliau itu sekarang penasehat ya kalau nggak salah. Penasehat Forum Lingkar Pena. Nah, Helvetia Rosa. Terus yang kedua itu pendatang baru. Sabar bang, siapa tadi yang pertama? Helvetia Rosa. Bukunya yang abang suka apa? Beta suka buku-buku hampir buku-buku puisinya. Beta koleksi. Hampir semua buku puisinya beta koleksi. Ya, genrenya puisi juga cerpen. Tapi Yang puisi-puisinya itu gimana? Bahasa bulannya, bahasa samarnya paling banyak, bahasa metafornya paling banyak dan ketika ketemu baca dia juga sing bawa bahasa-bahasa yang liar gitu. Bahasa-bahasa kelembutannya lebih banyak. Karena mungkin faktor organisasi yang beliau geluti bahwa organisasi menulis juga dan itu ditokohkan oleh orang-orang muslim juga. Nah, sehingga bahasa-bahasa yang beliau sampaikan. Yang kedua itu An Mansur. An Mansur ini adalah tokoh yang baru muncul. Dia memang sudah menulis lama tapi baru mulai muncul di beberapa tahun terakhir. Dan kalau kita membaca puisinya itu seperti dia membahas sesuatu yang mati jadi hidup. Gitu. Batu yang dia bahas itu hidup. Seolah-olah batu itu punya kaki, punya tangan, punya mata, bisa berjalan, bisa melihat, bisa merasa begitu. Jadi kayak objeknya batu tapi batunya itu Lebih adalah ya dia lebih bikin imajinasi. Berarti memang dalam buku itu digambarkan batu itu tidak hanya diam berarti ya? Iya, entahlah. Tapi banyak buku-bukunya kalau orang-orang biasa, orang-orang yang baru belajar sastra, awam lah.
awam itu agak rumit untuk bilang kayaknya bukunya Tidak jelas. tidak jelas. Kayak misalnya judulnya saja ya, judulnya Melihat Api Bekerja. Mengapa luka tidak memaafkan pisau. Habis itu waktu yang tepat untuk melupakan waktu. Melihat Iya api sih. yang bekerja. Si pikir-pikir malah apa waktu yang tepat untuk melupakan waktu. Iya, agak Sholat gak be? Teman-teman ulang sholat. tapi kalau kita pikir tadi kan tadi itu tentang buku yang tadi apa? Tentang api yang bekerja. Terkadang kita mikir juga tuh, api yang bekerja. Memang kita mau lihat, maksudnya dari buku ini kan apa yang harus kita lihat gitu kan, dari api yang bekerja ini kan, ya api tinggal bekerja kan gitu-gitu aja. Terakhir itu Tinggal nyala habis gitu ada kan. cara baru dalam menyimak puisi. Cara dia bikin namanya fotografi puisi. Foto. Dia pakai foto untuk membuat puisi. Pakai foto untuk membuat Pakai foto, ya. Jadi namanya poetografi. itu lebih ke visual kan? Ya visual tapi dia pakai kata. Ya bukunya terbit dia judulnya itu Memastikan Yang Pernah. Ini sejak Memastikan Yang Pernah. sejak dari dulu kita sudah diajak untuk Iya. iya, memastikan yang pernah. Memastikan Yang Pernah. Kalau itu kan tokonya maksudnya nasional kan? Ada toko luar sih. Toko luar, kalau toko luar itu ya pasti beta semisal pungkiri beta termotivasi dari Che Guevara. Jiwa beta terlalu walaupun Kayaknya hampir semua orang kayaknya. walaupun bukan sastra ya beta rasa bahwa tulisan-tulisannya Politik kan? Iya. Kayaknya emang asik emang. ada kalau sastra itu ada juga Michelangelo. Michelangelo itu salah satu penulis dari Spanyol kalau nggak salah. Spanyol dan dia tulis puisi-puisi dan puisinya bagus-bagus. Itu. Jadi banyak juga penulis-penulis luar yang memotivasi beta sebenarnya. Ada George Orwell, ada sama siapa puisi juga. namanya? George Orwell itu novelis, tapi dia pikirannya lebih ke pikiran sosialis, novelis sosialis. Nah kalau buku yang terakhir terbit dari Kacana ini buku tentang apa? Ada dua ya bukunya. Satu puisi esai, satu puisi. Puisi. Ya. Judulnya itu ada di bawah nih. Ada. Langsung di bawah nih. Ada bawa bukunya nih. Coba. Ya, kita ada bawa bukunya. Diperlihatkan guys. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau bisa order, bisa hubungi Instagram Ini apa? Buku Senja Imran. tentang matamu. buku tentang matamu. Dan ini Teman-teman ya, ini tulisannya dari beliau ya. launchingnya tanggal kemungkinan bulan April ini. Bulan April. Buku Ini tentang boleh, matamu. Bang, mau diperlihatkan sekarang boleh. Ya boleh, silakan. Tapi nanti launchingnya pasti lagi. Kan ada Dalam luka program launching. cinta tumbuh. Ya. Dalam luka kita tumbuh dan buku yang kedua itu buku tentang matamu. Dalam luka kita. Kalau buku tentang matamu ini tentang apa nih bukunya? Banyak. Banyak. Ya, segala hal yang ketong lihat di mata itu, intinya segala hal yang ketong lihat dari mata itu bisa ketong bikin dari kata. Siap. Boleh kasih gambaran sih bang? Maksudnya referensi buku ini, dasar buku ini apa bang? Perjalanan, Perjalanan. betul-betul perjalanan Buku murni. tentang matamu. Tentang matamu. Perjalanan kehidupan abang berarti. Perjalanan beta selama di kampus, selama hidup, dan beta menyaksikan apa yang terjadi beta bikin dalam bentuk tulisan. Kayaknya asik ya. Ini bang. Kalau itu- dalam luka kita tumbuh. Dalam luka kita tumbuh itu tantangan sebenarnya. Ada tantangan dari teman, dia tulis buku juga, Batas Luka judulnya. Kita pengen launching sama-sama. Saya bilang kayaknya saya selesaikan buku saya dalam waktu 2 bulan untuk menulis buku ini. Ya sudah. Akhirnya nanti dia mungkin di bulan Juli dia datang baru kita launching sama-sama. Sama. Kita launching. Jadi bicara tentang luka, dia bicara tentang batas luka, kita bicara tentang dari luka kita Teman-teman ya. tumbuh. Bang, katong dari tadi mungkin bahasa literasi. Beta tertarik sebenarnya bang. Menguntungkan sing bang. Aduh. Kan bahas Ente ini. materialistiknya lah. Beta juga, Iya. beta juga sebenarnya lumayan tertarik. Iya. sebenarnya. Penulis itu miskin sebenarnya. Mungkin dia. Serius. Penulis itu harus terima jadi miskin gitu. Hidupnya memang cukup saja, cukup. Sebatas cukup gitu. Ya butuh uang cukup ada gitu kan. Gitu. Tapi untuk menjadi kaya dengan menulis itu saya akan bisa karena pertama potongan pajak penulis itu paling besar. Jujur. Pajak, ya. Iya, kedua kalau ketemu penulis timur kirim buku ke sini paling mahal. Kirim buku ke timur. Iya sih. Itu sih yang beta rasa dua hal itu mesti dipikirkan pemerintah. Itu harus dipikirkan bahwa
royalti katong yang seberapa, ditambah lagi dengan persen Iya, potong persen PPN-nya, pajaknya, pajak bukunya dan sebagainya. Ini kan sebenarnya hak intelektual yang harus dibebaskan gitu. Hak intelektual harus dibebaskan. Apalagi- Jangan terlalu dikekang ketong gitu kan. Tapi sepertinya kayaknya memang untuk soal pajak ini kayaknya bukannya soal buku ya, tapi memang hampir seluruh seni. Hampir seluruh soal seni. Apalagi maksudnya kan ini kan berkaitan sama peningkatan literasi secara nasional kan. Harusnya kan maksudnya itu jadi upaya pendorong begitulah. Yang perlu dijadikan bahan pertimbangan supaya para penulis-penulis ini lebih semangat untuk membuat buku. Iya, betul, betul sekali. Yang Soalnya paling utama ini kan bukan soal seberapa banyak yang terdapat dari hasil bukunya, tapi Kontribusi. seberapa banyak kita bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang. Itu yang paling utama sih dari kita menulis buku. Iya. menarik sih, Bang. Yang sampai karena PPN orang jadi Iya, akhirnya inspirasi orang soal Maluku dan Ketimuran akhirnya hilang gitu. Bisa jadi tulisan buku tuh Bang kayak itu. Gara-gara PPN jadi launching. Iya. Itu ada Kan kayaknya. gagal launching gitu. Tadi sudah ada naskah Timur, judulnya ini bisa sampaikan di sini nih. Weh. Judulnya Musim Timur. Eksklusif. timur. Musim Timur. Wah, ini eksklusif ini. Ini eksklusif nih. Ini kita sampaikan. di Komensan. Yang akan terbit nanti, yang akan kita ikutkan di Oktober di kegiatan Jakarta International Festival. Itu ada buku judulnya Seni Melipat Kata. Seni Ini melipat kata. Seni Melipat Kata. Puisi juga. Ya puisi. Itu ada puisi yang seni melipat kata. Terus nanti mungkin di tahun selanjutnya karena beberapa perjalanan tertunda waktu itu nggak ketemu sing pergi ke Tual. Kita yang pernah mengunjungi Tual, yang mengunjungi Geser, yang mengunjungi Tanimbar dan Dobo. Akhirnya terbengkalai tulisannya. Tulisannya itu tinggal beberapa tempat saja langsung selesai. Jadi judulnya Musim Timur. Judul Musim Timur ini ya. Musim Timur ini terinspirasi dari beta perjalanan ke Seram Utara di Wahai. Ya, kita tinggal di satu rumah bawa piara begitu. Untuk rumah itu langsung di laut. Jadi setiap hari kita lihat orang kayak aktivitas anak-anak kampung, dong pergi cari bia, dong ini. Kayaknya ini aktivitas-aktivitas yang bisa kita tulis. Nah, gitu. Jadi ketimuran, dia lebih ke narasi-narasi timur. Kak Chandra kan bilang tadi tuh butuh beberapa tempat lagi baru Iya. rampung bukunya. Ini kenapa harus mengunjungi beberapa tempat tadi kayak Tual dan beberapa tempat di Maluku? Menulis sastra itu bukan hanya soal meraba. Oke. Pikiran saya, katong duduk di kafe lalu meraba saja seng, tapi katong mengalami itu lebih bagus. Gitu Jadi sih. mungkin butuh pergi ke tempat-tempat yang tadi itu yang Ya, tempat tadi sudah pernah dijelajah atau memang belum pernah? kebanyakan sudah dijelajahi, sudah sampai, sudah merasakan, sudah bahkan terlibat dalam long march yang beta bilang tadi itu, dan beta menulis long march, menulis naik gunung, menulis itu dengan cara puisi, dengan cara sastra. Ada tempat tidak yang ada di Maluku khususnya yang belum dijelajah itu? Iya, yang tadi beta belum ke Tual, Tanimbar, terus ke Dobo, Belum. dan juga ke Geser. Tempat yang Geser itu salah satu tempat yang sudah ada apa ya tulisannya, maksudnya sudah ada judulnya tapi belum ada tulisannya. Sudah ada judulnya tapi belum ada tulisannya. Gitu. Nah buat ini kan mungkin ada yang penasaran buat teman-teman yang mungkin bisa pesan buku-buku dari Kak Chandra bisa langsung ke Instagram atau Iya, bisa DM di Instagram, bisa Bisa dia punya kasih link. mungkin Instagramnya mungkin. Ya, nanti Senja Imran. Senja Imran. Senja Imran, ya. Kemudian Senja Imran, ya. kemudian bisa langsung ke dia punya toko Lagam Pustaka. Lagam Pustaka? Lagampustaka.com. Lagampustaka.com ya teman-teman. Nanti linknya kita taruh di bawah. Tenang. Nanti ada di sini. Di sini nanti. Tinggal ambil saya Sini. Ya, Di gitu. sini nanti ya. Oke mungkin menarik. Sudah lumayan menarik perbincangan kita. Asik ya. Kita doakan dan mungkin dukung Amin. Kak Imran ya atau Kak Mudah-mudahan ini Chandra bisa jadi- untuk tetap eksis di dunia literasi dan mungkin punya kontribusi yang lebih besar Iya, lah iya, di Maluku, khususnya di Maluku ya, bisa ajak kami teman-teman yang mungkin tidak punya kepedulian terhadap bidang literasi itu Belum punya, bukan tidak ada. Ya, belum punya. Iya. Jangan bilang tidak ada, itu bahaya. Ketertarikan Heeh. di bidang literasi bisa sama-sama tuh nyemplung di bidang literasi bareng Kak Chandra. Ya. Jadi bisa juga ikut kalau ikut komunitas dari Boleh. Ambon Book Party Ambon tadi Book bisa Party bisa ikut teman-teman nanti kalau mau teman-teman mau ikut
nanti buka aja di Ambon Book Party, DM aja. DM. Ambon Book Party langsung DM itu. Oh, berarti Instagram juga ada ya, Ambon Book Party. Instagramnya ada. Oke. Ambon Book Party, kedai baca official juga ada. Kedai baca official. Jadi kalau kedai baca itu teman-teman bisa akses setiap hari Rabu. Nanti setelah Lebaran kita mulai buka lagi. Wah, asik ya. Oke. Berarti kalau kita bicara soal sini kan soal literasi. Berarti kalau tadi yang saya tangkap dari perkataan dari Kak Chandra bahwa menurut itu apa saja itu bisa kita tulis sebenarnya ya, apa saja ya Iya. bisa kita tulis. Tapi dari kita aja gitu kan, kita mau apa enggak gitu kan untuk memulai menulis Iya. gitu. Jadi misal dalam bentuk aktivitas apapun yang kita lakukan, sebenarnya untuk semua itu bisa ditulisan gitu kan. Cuma dari kita aja gitu mau mulai apa enggak gitu kan. Mantap ya. Keren sih. Ada mungkin terakhir. Mungkin Ada mau pesan apa? nggak? Ada puisi gitu. Puisi untuk Pesan mungkin. kita mungkin untuk Pesan, anak-anak pesannya semuanya. kayaknya dari buku ya. Pesan dari buku Eh, untuk Iya, untuk kawan-kawan yang nonton ya. Nyontek ya. Nyontek ya, saya pakai Nyontek nyontek apa kan. ya? Nggak apa-apa, nyontek ini kan buku sendiri. Iya, punya Nyontek buku sendiri. sendiri ya. Oh. Oke. Ini mungkin Ya di sini, ini lebih pesannya lebih banyak. Kalau di situ Oh, iya. pesannya tersamar. Judulnya ini kita baca sekalian ya, Iya. kita baca. Boleh bang. Boleh. Saya membaca salah satu puisi esai yang ada dalam buku ini. Judulnya Pulang. Ya sudah dekat ya, sudah dekat Lebaran jadi harus pulang. Judulnya Pulang. Semua takut tergumpal sebagai awan. Kita hilang cahaya, hilang pandangan mata. Jendela-jendela bergetar, tertakar cuaca. Tubuh mulai menebak di mana Tuhan berada. Di antara riuh, mereka mengeja namamu, Tuhan. Hari-hari sebelum udara benci cuaca, kita suka lakukan perjalanan ke kota-kota lain. Seberangi bujur, lintang, dengan singkat. Dunia tak lagi tersekat. Sejak bandara membenci udara, cuaca ciptaan hujan di mana-mana. Segala yang berkembang akan tumbang, segala yang datang akan pulang. Semua takut tergumpal sebagai awan, jadi udara yang tinggal. Sebagian tubuh menjelma hujan yang pulang tadi sore. Sesampai di bandara itu, aku sadari semua hanyalah penumpang pesawat udara yang sedang menunggu panggilan-panggilan pulang dan pergi. Sudahkah kita menyiapkan bekalnya? Itu aja. Oke. Dalam ya bang. Ya, jadi sedikit kesannya merinding ya. Segala. sampai di bandara itu baru kita berpikir bahwa katong ternyata hanya penumpang yang menunggu pulang dan pergi. Jadi pesannya adalah katong hanya penumpang. Bekalnya mana gitu? Bekal kita mana? Jadi teman-teman semuanya aja. Jadi kita di sini kan tidak lama lah begitu. Anggap aja kita sekarang tuh lagi menumpang. Tidak lama lagi itu kita akan dipanggil untuk pulang. Oke. Mungkin sampai di sini obrolan Ya. tongkrongan kita pada Guys, sore hari ini. Mudah-mudahan nanti tim tongkrongan bisa undang undang lagi ya. Chandra Siap. dengan topik pembahasan yang mungkin lebih menarik dan mungkin berbeda daripada Iya, boleh. Sangat boleh. itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas banyak. Chandra sudah datang Terima kasih hadir banyak. nongkrong bareng kami. Yaps. Ya. Siap, terima kasih banyak.